Perkenalkan, nama saya Eugenia Evrika Tomesi dengan NPM 1215520123036. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan prodi Informatika. Iya, di sini saya akan membahas tentang mengenal jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kondisi dua atau lebih device saling terhubung sehingga para penggunanya bisa saling berbagi informasi maupun data. Jaringan komputer di zaman yang sangat serba canggih ini memiliki banyak sekali manfaat bagi penggunanya karena kegiatan bisa menjadi lebih efisien dan efektif. Di sini terdapat 3 contoh, yaitu Facebook, Twitter, dan TikTok. Ya, kita masuk pada yang berikut, yaitu sifat-sifat dasar jaringan komputer. Sifat-sifat komputer memiliki 4 sifat-sifat dasar utama, meliputi scalability, resource sharing, convertibility, dan reliability. Scalability memiliki arti kemampuan untuk diskalakan. Ini bahwa berarti jaringan komputer dapat diskalakan dengan kebutuhan pengguna jaringan komputer. Dan ada juga syarat-syarat sebuah jaringan komputer, yaitu terdapat data yang dipertukarkan di dalamnya. Selain data, juga terdapat konten maupun informasi, dan yang berikut terdapat pemakaian secara bersama-sama terhadap perangkat keras dan perangkat lunak. Ada juga pengguna di dalamnya yang berinteraksi dengan pengguna lainnya maupun terhadap layanan dan penyedia layanan. Dan ada juga minimal terdapatnya 2 buah perangkat komputer yang terhubung. Hubungan ini dapat menggunakan sarang kabel maupun nirkabel. Ya, kita masuk pada materi yang berikut, yaitu jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Berdasarkan media transmisi yang digunakan jaringan, komputer dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaringan komputer berkabel dan jaringan komputer tanpa kabel. Dan di sini kita masuk pada yang berikut, yaitu jaringan komputer berdasarkan topologi. Macam-macam topologi pada jaringan komputer ada terbagi atas 6, yaitu yang pertama topologi bus, yang kedua topologi star, ketiga peer-to-peer atau P2P, yang keempat string, ketiga pair, dan yang terakhir mesh. Kita masuk pada topologi yang pertama, yaitu topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang paling awal digunakan di dalam metode topologi pada jaringan komputer, terutama di masa-masa awal jaringan komputer dikembangkan. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari topologi tersebut, yaitu kelebihan topologi tersebut memerlukan biaya yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan topologi lainnya di dalam jaringan komputer. Dan kekurangannya yaitu apabila salah satu komputer mengalami gangguan, maka komputer lain dan jaringan komputer tersebut secara umum mengalami gangguan juga. Dan yang kedua adalah topologi star. Topologi star adalah topologi di dalam jaringan komputer, di mana terdapat sebuah komputer atau perangkat jaringan komputer berupa hub atau switch yang menjadi pusat dari semua komputer yang terhubung di dalamnya. Ya, di dalam topologi ini ada juga kekurangan dan kelebihan dari topologi tersebut. Dan di mana kelebihan dari topologi tersebut adalah relatif lebih fleksibel. Topologi star mudah untuk diperbaiki dan dirawat, termasuk juga jika ada kesalahan atau gangguan. Dan kekurangan dari topologi tersebut adalah apabila trafik jaringan padat, misalkan terdapat banyak pertukaran data antar komputer, yang dimana semua lalu lintas data melewati komputer pusat atau server, maupun hubungan atau switch, akan berakibat pada lalu lintas pertukaran data yang makin melambat. Dan yang berikut adalah topologi peer-to-peer atau P2P. Pada topologi ini, peer-to-peer memiliki kemandirian antar pair di dalamnya yang bersifat fully connected. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari P2P ini. Kelebihan dari P2P adalah tidak memberatkan komputer, sebab setiap komputer menyimpan sendiri file miliknya untuk dapat digunakan bersama-sama oleh komputer lainnya. Dan kekurangan dari P2P ini adalah keamanan data dan sistem relatif kurang pada topologi peer-to-peer,
sebab setiap komputer memiliki peraturan keamanan dan tingkat keamanan yang berbeda. Dan yang kedua, bagi pengguna jaringan yang tidak memiliki pengetahuan teknis jaringan komputer, pemanfaatan dan implementasi topologi peer-to-peer atau P2P disarankan untuk tidak dipakai. Dan yang berikut adalah topologi ring. Topologi ring adalah sebuah desain topologi jaringan yang memiliki bentuk melingkar seperti cincin. Memiliki topologi ring ini didasarkan pada setiap perangkat komputer yang berhubungan dalam satu rangkaian yang berbentuk lingkaran. Kelebihan dan kekurangan dari topologi ring ini adalah jenis topologi cincin sangat mudah diproses perencanaannya. Hal ini karena bentuk dan desain dari topologi jenis ini yang hanya berbentuk sebuah lingkaran. Itu adalah kelebihan dari topologi ring. Sedangkan kekurangan dari topologi ring adalah proses pengembangan terkesan sangat kaku. Hal ini karena apabila terjadi pemindahan ataupun penambahan perangkat dapat berpengaruh terhadap satu jaringan tersebut. Yang berikut adalah topologi tab. Topologi tab berupa salah satu topologi yang juga paling banyak diterapkan di dalam jaringan komputer dengan bentuk geometrik menyerupai pohon. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari topologi ini. Kelebihan dari topologi ini adalah memenuhi salah satu sifat dan syarat pada jaringan komputer, yaitu scalable. Ini berarti kita dapat menyesuaikan jaringan komputer, kita sesuaikan dengan keperluan dan kondisi dengan memanfaatkan topologi tab ini. Dan kekurangan dari topologi ini adalah memerlukan usaha yang besar untuk melakukan perawatan dan perbaikan pada skala jaringan besar. Dan yang berikut adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung dan perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Ada juga kekurangan dan kelebihan dari topologi tersebut. Yang pertama, kelebihannya yaitu topologi mesh mampu mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan dengan cepat. Dan yang kedua, keamanan data yang di-sharing dalam jaringan topologi mesh dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Dan kekurangan dari topologi ini adalah membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan topologi lainnya karena memakai banyak kabel. Dan yang kedua, tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari karena jaringannya tidak praktis. Dan yang berikut, ada juga jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografi, yaitu yang pertama LAN atau Local Area Network. Local Area Network atau yang disingkat dengan LAN merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja. Biasanya digunakan pada jaringan di warnet, kantor, atau di sekolah. Dan yang kedua adalah internet atau internet-pion networking. Keterhubungan antar jaringan merupakan jaringan komputer yang terluas dengan cakupan seluruh planet bumi ini. Dan yang ketiga adalah WAN atau Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang lebih luas dari MAN. Dengan cakupan area seluas sebuah negara atau benua, WAN terdiri atas 2 atau lebih MAN. Dan ini adalah gambar jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografi.